Shalom, bertemu kita kembali di dalam kebaktian online kita pada hari ini. Dan saya percaya saudara-saudari semua di dalam keadaan yang sehat, dimanapun kita berada, sentiasa mengandalkan Tuhan yang pertama kali di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita memulakan kebaktian kita pada malam saat ini, mari kita berdoa bagi mempersiapkan diri kita untuk puji-pujian. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya, Bapa kami ada di syurga. Tuhan, terima kasih atas lewat hari-hari Engkau telah menjaga kami Tuhan, sehingga saat ini Tuhan kami dapat bersama-sama di dalam kebaktian online kami pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Apapun yang kami alami sekarang di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Bapa kami di surga, sebelum kami melakukan kebaktian Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu di tangan Engkau ya Bapa. Biarlah kiranya kami memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang dimanapun mereka berada Tuhan, kami berdoa agar Engkau memimpin mereka Tuhan, agar mereka di dalam keadaan yang baik-baik ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, malam ini Tuhan kami dapat menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kau pimpin kami ya Bapa. Dan biarlah jiwa-jiwa memuji dan menyembah Engkau di setiap lagu-lagu yang akan kami bawa untuk menyenang, untuk memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Ini doa kami sudah berdoa. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Dia dengan segenap hati jiwa kita, yaitu kita katakan, aku percaya Tuhan, karena tidak ada yang layak selain Engkau yang disembah. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
Amin. Beri kemuliaan untuk Allah kita, karena kita percaya tiada yang seperti Allah kita. Dan kita sebagai umatnya sentiasa percaya dan ajaibnya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita teruskan pujian kita, ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, kuasa-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Dan kami mau percaya Tuhan, setiap apa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau terus percaya Engkau Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Mari saudara-saudari, mari kita membawa lagu penyembahan ini dengan sikap doa kita. Kita mau katakan, Yesus aku percaya, Yesus Engkau milik kami dalam pribadi kita. Haleluya Yesus. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur
Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Oh, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau pada hari ini Tuhan, atas kasih setia Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau ikut Engkau Tuhan, kami mau ikut jalan Engkau Tuhan. Pimpini kami ya Bapa, kami percaya Engkau tidak dalam kehidupan kami Tuhan. Sebelum kami mendengar sabda firman Engkau Tuhan, Kau buka setiap hati jemaat-Mu Tuhan, yang kini yang bersama-sama kami di dalam ibadah kami Tuhan pada malam saat ini Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan, agar mereka mendengar, Kau buka hati mereka agar mereka menerima itu Tuhan. Dan apa yang firman yang akan pastor kami sampaikan Tuhan menjadi berkat, menjadi berkat makanan rohani kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini doa kami. Kami sudah berdoa. Amin. Salam, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan puji Tuhan kerana kita punya kesempatan untuk bersama-sama di dalam ibadah pada kali ini. Dan terima kasih kepada Pastor Glenn dan juga Pastor Apriyati yang telah memberi kesempatan untuk saya. Dan salam kenal, saya Pastor Robert Danur. Dan puji Tuhan kerana kesempatan ini merupakan suatu kesempatan untuk kita saling memberkati, saling menguatkan dan saling mendorong melalui
pelayanan firman Tuhan di dalam kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita berdoa sebelum kita meneruskan firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari dan kita renungkan pada malam hari ini. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, berkatilah kesempatan yang kami gunakan pada malam hari ini, dan berkatilah umat-Mu dan setiap orang yang dapat bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Dan Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Engkau akan menyertai kami dari awal hingga selesai, dan segala sesuatu yang kami lakukan dan kami perkatakan, biarlah semuanya di dalam rencana Tuhan dan di dalam kehendak-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, nah saya percaya bahwa semua kita memahami apa itu kemerdekaan, saudara. Dan kita sudah tahu bahwa khususnya dalam bulan Ogos ini, dalam bulan Ogos merupakan suatu bulan yang sangat bermakna buat kita orang-orang Malaysia ataupun penduduk dan rakyat Malaysia khususnya. Karena kalau diimbas kembali, saudara, ya, beberapa peristiwa yang ada tercatat di dalam sejarah Malaysia, pasti kita akan mengingat 31 Ogos itu merupakan suatu tarikh di mana kita mengalami suatu kemerdekaan yang luar biasa bagi negara kita Malaysia. Dan kita bangga menjadi rakyat Malaysia, saudara. Kita bangga menjadi penduduk yang ada di dalam Malaysia yang penuh dengan kemakmuran, ya, dan damai pada saat ini. Namun, saudara, oleh itu kita juga mau mempelajari sesuatu tentang apa artinya kemerdekaan itu, ataupun arti kemerdekaan, khususnya kalau bagi negara kita Malaysia. Kita sudah tahu, saudara, ya, gimana kita mengalami kemerdekaan tersebut dan apa perjuangan, pengorbanan para tokoh-tokoh, ya, menteri dan mereka pemimpin-pemimpin negara yang telah berusaha berjuang sampai saatnya di mana Malaysia itu dapat mengalami kemerdekaan. Dan itu menjadi suatu sukacita besar, ya, buat rakyat Malaysia sampai ke hari ini. Ya, sampai ke hari ini kita bangga, kita bermegah, dan kita bersukacita karena kita menjadi rakyat Malaysia. Nah, namun di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, mari kita membuka di dalam Galatia bersama-sama dengan saya. Kita membuka dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Dan di sana berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Firman Tuhan berkata demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah orang yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Ayat yang ke-10, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini.
Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengembirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi saya baca dalam ayat yang ke-13, saudara. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Nah, pada dasarnya saudara, kemerdekaan adalah kerinduan setiap orang. Semua orang, semua kerajaan dan pemerintahan apa sekalipun pasti berjuang untuk merdeka. Ya, demikian juga bagi kita sebagai orang Kristen, karena firman Tuhan yang kita baca adalah kemerdekaan Kristen. Jadi orang Kristen harus saudara mengerti dan memahami tentang apa artinya kemerdekaan di dalam hidup kita. Jadi namun seringkali kita tidak mendapatkannya karena kita memang tidak memahami makna kemerdekaan itu sendiri. Ya, walau setinggi mana kerinduan kita untuk merdeka, namun saudara, jika kita tidak memahami arti kemerdekaan, itu juga sama artinya engkau kalah sebelum engkau berjuang, saudara. Nah, terutamanya arti kemerdekaan bagi orang Kristen itu harus dimengertikan, harus difahami. Nah, kita melihat saudara, ya kita mau belajar berbagai pandangan orang percaya tentang kemerdekaan. Ya, di dalam golongan ya orang-orang percaya juga saudara, ada pandangan-pandangan yang berbeza. Ya, ada pandangan-pandangan orang percaya ini ya dari beberapa sudut tentang kemerdekaan tersebut. Ya, yang pertama, ya kemerdekaan itu ya artinya adalah hidup tanpa penjajahan. Ya, jadi ini merupakan suatu pandangan saudara bahwa orang yang merdeka adalah orang yang hidup tanpa dijajah oleh kuasa asing. Ya, seperti negara kita Malaysia juga. Dulu sebelum kita merdeka, kita dijajahkan, ya kita dijajahi oleh kerajaan-kerajaan asing, saudara. Sehingga kita merasa tidak bebas, kita hanya menurut perintah dan semua apapun perencanaan kita, visi kita, ya apapun yang kita pikir untuk hal-hal ke depan, itu pastinya semua terbantut, saudara. Semuanya tidak dapat bergerak. Oleh kerana ada cengkaman ya daripada kerajaan, pemerintahan, penjajahan asing. Maksudnya bukan orang lokal, ya bukan dijajah oleh orang yang ada di dalam negara tersebut, tetapi daripada kuasa luar. Jadi itu artinya kemerdekaan, saudara. Ya, jadi kalau kita merdeka, sudah merdeka, ini berarti bahwa kita hidup tanpa penjajahan. Amin, saudara. Jadi kita perlu mengerti saudara bahwa setiap kali kita mencapai kepada suatu kemerdekaan, ini berarti kita adalah orang yang benar-benar merdeka dan bebas daripada jajahan daripada kuasa asing. Dan juga pandangan orang percaya, orang Kristen tentang kemerdekaan juga adalah hidup dengan potensi yang maksimal. Ya, ketika kita sudah merdeka, ini berarti bahwa kita memiliki potensi yang luar biasa, saudara. Ya, kita dapat mencapai ya untuk sampai kepada level-level yang luar biasa, yang besar, yang tinggi, saudara. Nah, kalau waktu kita belum merdeka, kita terikat, ya, kita tidak bebas, saudara. Apapun, sebaik apapun kita di waktu kita di bawah penjajahan ya kuasa asing, kita pasti tidak mampu berbuat apa-apa. Keterbatasan itu, saudara, sangat ketara. Namun ketika kita sudah merdeka,
ya ini berarti hidup kita hidup dengan suatu potensi yang maksimal. Kita mampu melakukan perkara-perkara besar. Kita mampu mengatur hidup. Kita mampu merencanakan sesuatu yang besar ke depan. Dan kita berani bermimpi. Kita berani mengangkatkan visi. Dan itu sebabnya saudara, inilah yang akan membawa kita kepada hidup dalam kesuksesan. Nah, mari kita melihat seterusnya. Ya, orang yang merdeka juga berarti hidup yang mampu mengalahkan setiap musuh. Ya, kita hidup senantiasa dalam kemenangan. Kita akan hidup senantiasa di dalam kekuatan yang luar biasa, saudara. Orang yang merdeka adalah orang yang hidup, yang mampu mengalahkan yang jahat, mampu mengalahkan setiap musuh kita. Karena apa? Firman Tuhan berkata, ya, kalau kita di pihak Allah, ya, tidak ada orang dan siapapun yang berani menandingi kita. Amin. Kalau Tuhan ada di pihak kita, ya, tidak ada yang dapat melawan kita, saudara. Dan kita lebih daripada pemenang. Dan orang yang merdeka juga adalah orang yang hidup, ya, hidup yang mengalami rencana Tuhan yang sempurna. Jadi inilah kerinduan kita, saudara, ya, untuk mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke-13 tadi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai gereja, saudara, ya, harus yakin dan memiliki keyakinan, ya, yang paling dalam bahwa kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang terpanggil untuk merdeka. Kalau kita tahu dan yakin bahwa kita adalah orang Kristen, dan secara otomatis, saudara, kita adalah orang-orang yang sempurna di dalam rencana Tuhan, maksud saya. Dan mengalami rencana Tuhan yang sempurna. Dan Tuhan tidak akan pernah merencanakan kecelakaan buat kita. Tetapi Tuhan selalu merencanakan masa depan yang penuh dengan harapan buat kita, saudara. Nah, mari kita melihat juga, itu pandangan, saudara. Itu pengertian, ya, kita yang perlu kita fahami. Ya, ketika kita sudah merdeka, apa yang terjadi di dalam hidup kita? Ya, kita hidup tanpa penjajahan, kita hidup dengan potensi yang maksimal, kita hidup, ya, dengan kemampuan untuk mengalahkan setiap musuh kita, dan kita hidup, ya, di dalam mengalami rencana Tuhan yang sangat sempurna di dalam hidup kita. Dan yang kedua, saudara, sebagai orang Kristen dan selaku orang yang percaya, tentu kita pasti mengalami kemerdekaan. Ya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, seperti firman Tuhan yang saya tekankan, ketika kita dipanggil untuk merdeka. Ya, ketika kita menjadi percaya, saudara, dan Tuhan pasti merencanakan kemerdekaan buat kita. Tetapi kemerdekaan itu, ya, tidak kita terima secara mudah, ya, secara mulus, secara senang, saudara. Tetapi perlu ada perjuangan, perlu ada kemerdekaan, ada perjuangan, ada pengorbanan di dalam hidup kita, saudara. Jadi sebagai orang Kristen dan selaku orang percaya, tentu kita pasti mengalami kemerdekaan itu, ya, yaitu jika kita tidak mau diperhambakan lagi oleh dosa. Amen. Ya, kalau kita mau mengalami kemerdekaan, ini berarti kita mampu, ya, meraih kemerdekaan tersebut. Kemerdekaan di dalam hidup kekristenan kita jika kita tidak mau diperhambakan. Haleluya, saudara. Itu kita dapat lihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Ya, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan itu. Ya, karena selama ini, saudara, mungkin sebelum kita merdeka, pasti ada perkara-perkara yang mengikat kita, membuat kita tidak bebas, membuat kita lemah, ya, dan jadi itu sebabnya, saudara, jika kita mau mengalami kemerdekaan itu, kita pasti akan menerima kemerdekaan yang daripada Tuhan. Ya, kita mengalami kemerdekaan jika kita tahu kebenaran. Ya, kita mengalami kemerdekaan jika kita menolak dosa, saudara. Dan jika kita mengalami kemerdekaan jika kita dipimpin oleh Roh Kudus,
dipenuhi oleh Roh Kudus, dan senantiasa mengalami kuasa Roh di dalam hidup kita, saudara. Dan kita mengalami kemerdekaan juga jika kita siap hidup sebagai hamba Allah. Kita siap untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Kita siap untuk hidup untuk dipakai Tuhan di dalam pelayanan kita. Dan itulah tanda-tandanya, artinya orang yang sudah merdeka, saudara. Jadi kalau kemerdekaan negara Malaysia pastinya jauh bezanya daripada kemerdekaan yang ada di dalam hidup kekristenan kita. Jadi itu sebabnya, saudara, pada malam ini saya rindu sekali untuk berbicara tentang kemerdekaan. Saya mau, saudara, supaya seluruh jemaat Tuhan, supaya setiap yang mendengar, setiap yang bersama-sama di dalam ibadah untuk kesempatan hari ini, saudara, semua kita sadar bahwa panggilan yang kita miliki pada hari ini adalah untuk mengalami kemerdekaan Kristus, untuk mengalami kebebasan, agar setiap potensi dan prestasi hidup kita pasti akan membawa kita kepada kesuksesan hidup, keberjayaan, kecemerlangan di dalam hidup kita. Nah, saudara, kesimpulan kita tentang artinya kemerdekaan bagi kekristenan harus dipahami sebagai upaya perjuangan kita untuk merebut dan mempertahankan hubungan dan pengenalan kita akan Kristus serta persekutuan kita dengan Roh Kudus, sehingga kehidupan kita senantiasa mengalami kelimpahan setiap hari bersama Yesus Kristus. Amen, saudara. Haleluya. Jadi saya sangat mengharapkan supaya melalui firman Tuhan pada malam hari ini, semua kita diberkati, semua kita disegarkan, dan kita juga akan terus melangkah ketika kita berjalan di dalam bulan merdeka, bulan Agustus ini, saudara, dalam ketika kita merayakan kemerdekaan Malaysia, tanah air kita yang tercinta ini. Dan dalam masa yang sama, kita juga mengucap syukur bahwa kita ada pada hari ini, saudara. Dipakai Tuhan dengan luar biasa di dalam hidupmu. Engkau mengalami berkat, engkau mengalami pimpinan Tuhan, engkau mengalami kuasa Tuhan pada hari ini oleh kerana panggilanmu untuk dimerdekakan. Dan firman Tuhan berkata, ketika engkau dimerdekakan, engkau benar-benar merdeka. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kesempatan yang luar biasa buat kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan, dan apapun yang telah hamba-Mu perkatakan pada malam hari ini, biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami setiap yang mendengar, dan setiap umat-Mu dan setiap jemaat Tuhan yang bersama-sama pada malam hari ini. Berkati kami ya Tuhan, berkati setiap pribadi kami, berkati pelayanan-Mu, dan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam gereja yang telah Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dan inilah ucapan syukur kami dan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Amin. Tuhan memberkati.